Aku beli yang MMA 350 Reaim Bang. Susah kali ngelas besi tipis. Ampere 40 sampai 55, kawat las 2 mili, selalu bolong kalau ngelas. Ada gak Bang tutorial ngelas besi tipis pakai merek Reaim itu Bang? Oke, kebetulan saya baru saja membersihkan base plate untuk katakan saya mengelas ya. Dan kebetulan ini mesin lasnya ada di sini. Tapi punya saya ini Reaim 250 ya. Nanti akan kita coba abangnya tadi untuk mengelas besi tipis supaya tidak bolong ya. Tutorialnya ya. Oke, simpan dulu gerindanya. Nah, untuk mengelas besi tipis, di sini saya punya besi holo dengan ketebalan 0,8. Untuk mengelas besi tipis, tipsnya itu untuk sambungan yang seperti ini, usahakan jarak antara besi satu dengan lainnya itu serapat mungkin ya. Terus nanti teknik pengelasannya, ampernya di 40 atau 50 ya. Teknik pengelasannya itu ditutul aja ya Bang ya. Tutul seperti ini, kita titik seperti ini. Jadi kalau misalkan materialnya atau besinya ini merah kedua-duanya itu langsung diangkat ya. Jangan dibiarkan, nanti bolong kalau dibiarkan karena terlalu lama ngangkatnya ya. Begitu juga dengan seterusnya, kita titik seperti ini, titik seperti ini. Nah, begitu ya tekniknya ya. Kita buang ke sini apinya ya. Nah, buang seperti ini memang harus sabar dan butuh latihan lebih lama untuk menguasai pengelasan tipis dengan mesin las seperti ini ya, dengan kawat las 2 mili. Nanti akan saya coba demonstrasikan ya. Nah, oke, kita nyalakan saja dulu mesin lasnya ya. Ini kita pakai ampere di 40 ya. Ampere 40. Untuk catatan, mesin las Reaim ini, untuk layar digitalnya ini tidak sesuai dengan analognya ya. Jadi sebetulnya 40 di sini. Saya ikut knob analognya ya. Karena dulu pernah saya coba di ampere 40 yang digital ini, itu apinya kurang ya. Jadi, nah, yang analognya aja ya. 10. Nanti kalau apinya terlalu besar, kita turunkan saja. Jangan lupa untuk sambungannya dirapatkan ya. Sambungan besi ininya diusahakan serapat mungkin ya. Kita cek dulu. Nah, itu ya. Dan bagian ini kita cek dulu. Jadi langsung diangkat ya. Sudah kelihatan merah dua-duanya. Langsung diangkat. Sebaliknya di sini ada renggang, kita rapatkan seperti ini. Lanjut. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat titiknya di sini, nanti kita tinggal lanjut aja ya. Kita tempelkan elektrodanya ke yang sudah ke bagian tackwell-nya ini ya. Nanti kita tempelkan dan seterusnya ya. Gini ya. Nah,
Nah, ini tandanya apinya kurang sedikit ya. Naikkan sedikit ke 50-an. Kalau kawat lasnya lengket seperti tadi, itu tandanya apinya kurang, harusnya kurang ya. Nah, kemiringan kawat lasnya juga berpengaruh ya. Misalkan miring di sudut 45 ya. Nah, kalau sudah merah dua-duanya diangkat langsung ya. Nah, kita balik. Dan sebelah sini agak angkatnya. Biasanya agak susah ya. Saya pun butuh waktu bertahun-tahun ya menguasai pengelasan besi holo yang tipis seperti ini. Jadi tangan kalian pun berpengaruh, harus lemas. Karena memang tidak mudah. Kelihatannya mudah memang. Dan kawat lasnya pun berpengaruh. Kalau kawat lasnya sudah lama seperti yang punya saya ini, sudah bulukan, itu nyari apinya memang agak susah ya. Nah, kita lanjut. Saya pun itu kadang masih bolong-bolong ya. Kalau mengelas besi holo yang tipis seperti ini. Kita ikuti saja alurnya kemana, tangannya dilemaskan, dan jangan lupa rodanya dimiringkan 45 derajat ya, kurang lebih ya. Nah, 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 nah. Sabar aja dan terus dilatih ya kawan. Kalau bisa dilatih dulu di besi yang tebal ya. Habis itu ketebalannya sedikit demi sedikit dikurangi. Nah, ini dia hasilnya ya kawan. Nah, nih tadi yang bagian atas ini itu apinya kurang karena elektrodanya sering lengketnya. Kemudian yang sebelah sini, ini tadi ampernya saya naikkan ke 50-an ya. Nih patokannya ke yang analog ini ya kawan. Karena ini yang digitalnya tidak sesuai dengan ampere sebenarnya yang di analog ya. Nah, ini apinya pas, dan bagian belakangnya ini tadi bagus, dan di sini, nah saya pun masih sedikit bolong-bolong ya melakukan pengelasan di besi holo, apalagi penyambungan seperti ini memang agak susah ya, dibutuhkan jam terbang atau pengalaman yang lebih tinggi ya. Tapi kalau dilatih terus, saya yakin lama-lama bisa ya. Kalau untuk mengelas di bagian ininya itu mudah ya. Coba saya demokan ya untuk mengelas di bagian materialnya, bukan di sambungannya ya.
Ini bagian materialnya. Nah, ini ya kawan. Nah kan, jadi sebelum dia bolong, cepat-cepat diangkat lah. Kalau misalkan materialnya sudah merah dan merahnya merata, langsung diangkat ya. Nah, kalau rata dan rapat seperti ini, hasilnya pun bagus ya kawan. Makanya tadi saya bilang di awal supaya sambungannya diusahakan serapat mungkin ya, sambungan untuk pipanya ini, supaya hasilnya bagus, tidak seperti ini ya. Ada yang bolong, kemudian las-lasannya juga belidat-belidut seperti ini, tidak rapi ya. Kalau misalkan rapat, hasilnya pastinya akan rapi seperti ini. Oke, mungkin itu sedikit tutorial atau sedikit tips dari saya ya. Nah ini untuk Reaim 250 ini listriknya harus di 1300 watt ya, atau 900 watt. Kalau 900 watt, semua peralatan di rumah, lampu-lampu dimatikan dulu ya. Kalau 1300 watt masih kuat, ini saya pakai 1300 watt dan di ampere 50-an tadi ya. Jadi tinggal diatur saja sampai dapat feel-nya untuk menentukan besar kecilnya api ya. Dan ini hasilnya tadi yang di material tadi ya, hasilnya. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari saya, silahkan share di kolom komentar ya, tip-tip pengelasannya untuk besi tebal atau besi hollow seperti ini, karena saya pun masih belajar ya.